DP Kids. Selamat pagi. Ketemu lagi di DP Kids Weekly bersama Kak Nia di sini. Ya, sudah pada mandi belum? Atau ada yang baru bangun tidur langsung buka YouTube ya? Ya, saat ini pagi ini kita akan bernyanyi bersama, memuji nama Tuhan. Kita juga mau mendengarkan firman Tuhan. Setelah itu, jangan lupa setelah kita mendengarkan, kita juga harus melakukan firman Tuhan. Oke, sekarang kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Kania yang akan hantarkan. 1 lipat tangan, 2 tunduk kepala, 3 tutup mata, kami akan berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas berkat, atas kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih telah bangunkan kami di pagi hari yang cerah dalam keadaan sehat. Saat ini kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Yang percaya katakan amin. Ya, tadi kita sudah berdoa bersama-sama ya. Setelah ini kita akan memuji nama Tuhan. Oke? Kalau memuji nama Tuhan suaranya harus lebih keras ya. Bacaan kitab hari ini diambil dari Yunus 3 ayat 1 sampai 5, dilanjutkan ayat 10. Teman-teman sudah ketemu Yunus 3 ayat 1 sampai 5. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang
mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggangbalikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain gabung. Dilanjutkan ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangnya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah Injil Tuhan. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Halo adik-adik, tadi sudah muji nama Tuhan ya. Sekarang kita mau mendengarkan cerita tentang apa ya? Tadi kalian sudah baca firman Tuhan belum? Firmannya dari mana ayo? Dari Yunus pasal 3 ayat 1 sampai 5, dilanjut ayat yang 10. Nah, sekarang kalian mau cerita ya. Tapi sebelum cerita, kalian mau tanya dulu. Siapa yang di sini teman-teman yang mengasihi Tuhan? Angkat tangan. Oke, good. Siapa yang di sini teman-teman mengasihi saudara-saudaranya, kakak-kakak, adik-adiknya? Angkat tangan. Oke. Nah, kalau ada yang mengasihi teman-temannya enggak? Angkat tangan. Wah, hebat. Anak-anak sekolah minggu Dagen Balut luar biasa semua ya. Ada yang di sini mengasihi orang tuanya, angkat tangan. Oke. Nah, kita harus saling mengasihi. Contoh-contoh mengasihi gimana ya teman-teman? Ada yang tahu? Oke, bagus. Kita harus saling menolong. Ya, lalu apa lagi? Rukun dengan saudara, dengan teman-teman. Lalu apa lagi? Tidak berantem. Oke, good. Apa lagi? Memberi, saling memberi. Oke. Sekarang kita lanjut cerita ya. Tadi ceritanya tentang apa firman Tuhan kira-kira? Ada yang tahu? Tentang Yunus. Yunus yang pergi ke kota Niniwe. Nah, masih ingat gak cerita tentang Yunus? Pasti pernah kan dengar cerita tentang Yunus? Yunus yang diutus Tuhan ke kota Niniwe. Kota Niniwe adalah kota yang sangat besar adik-adik. Kira-kira sebesar kota Solo tidak ya? Ya, boleh seperti itu. Sekarang dilanjut ya. Kota Niniwe adalah kota yang besar. Di sana ada rajanya. Nah, tapi sayang adik-adik, di kota Niniwe, rakyat dan masyarakatnya di sana itu sukanya berbuat jahat. Mereka tidak saling mengasihi adik-adik. Mereka sukanya berantem dengan saudara-saudaranya, melakukan kekerasan dengan teman-temannya. Sedih kan? Pasti Tuhan Yesus yang melihatnya sangat sedih. Melihat kota Niniwe yang rakyat-rakyatnya banyak yang melakukan kejahatan di sana. Melakukan kekerasan, tidak rukun, tidak saling mengasihi adik-adik. Nah, maka dari itu Tuhan Yesus mengutus Nabi Yunus untuk pergi ke kota Niniwe. Agar apa? Agar di kota Niniwe rakyat-rakyatnya bertobat. Karena kalau mereka tidak bertobat, Tuhan Yesus mau menghukum kota Niniwe, rakyat-rakyat di kota Niniwe itu. Iya, karena mereka sudah berbuat jahat. Tuhan Yesus kan sedih
adik-adik kalau melihat orang-orang banyak yang berbuat jahat. Nah, tapi apakah Yunus mau melakukan perintah Tuhan? Yunus awalnya tidak mau mendengarkan perintah Tuhan. Yunus takut. Di sana kan di kota Niniwe banyak yang jahat. Aku takut nanti kalau aku dijahatin. Nah, karena Yunus takut, akhirnya dia mau pergi ke kota Tarsis. Aku mau pergi ke kota lain aja. Aku takut pergi ke kota Niniwe. Tuhan Yesus nggak tahu kok aku pergi ke kota lain. Padahal Tuhan Yesus tahu ya. Tuhan Yesus dapat melihat kalau Yunus tidak taat pada perintah Tuhan. Nah, ini ada gambar. Yunus tidak taat kepada perintah Tuhan dan berniat melarikan diri ke kota Tarsis. Nih gambarnya adik-adik. Nah, ada Yunus yang pergi. Aku pergi ke kota lain aja. Aku takut ke Niniwe. Tuhan Yesus nggak tahu kok aku pergi. Nah, boleh nggak seperti itu? Nggak boleh ya. Harusnya apa? Harusnya Yunus melakukan perintah Tuhan ya. Iya. Lalu Yunus pergi menggunakan perahu adik-adik. Menggunakan perahu atau kapal yang besar di sana. Dia mau pergi ke kota Tarsis, tidak mau pergi ke kota Niniwe. Naik kapal yang besar. Tapi kira-kira apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi? Ada yang ingat? Ya, benar. Di sana, di kapal itu, Yunus tidur. Karena dia merasa kalau Tuhan Yesus tidak tahu kalau dia pergi ke kota lain. Nah, karena Tuhan Yesus kecewa dengan Yunus tidak mau melakukan perintahnya, tidak taat, tiba-tiba kapalnya mau tenggelam adik-adik. Ketika berlayar mau tenggelam. Ada angin yang besar, badai yang besar. Kapal itu mau tenggelam. Nah, lalu apa yang terjadi setelah itu? Ya, akhirnya Yunus menyadari, oh iya, ini kan salahku. Karena aku nggak mendengarkan firman Tuhan, nggak mendengarkan perintah Tuhan. Harusnya aku pergi ke kota Niniwe, malah aku di sini pergi ke kota Tarsis. Nah, lalu karena Yunus menyadari kesalahannya, dia bertobat, dia mengakui kesalahannya, dia berdoa pada Tuhan, lalu meminta nahkoda di situ untuk membuang dia ke laut. Karena Yunus merasa penyebab kapal itu mau tenggelam adalah dirinya yang dihukum oleh Tuhan. Nah, setelah itu Yunus diceburkan ke laut. Dia lalu dimakan sama ikan yang besar sekali. Kira-kira ikan apa ya adik-adik? Oke, ikan hiu, ikan paus. Oke, besar sekali. Pernah lihat ikan yang besar? Pernah lihat ikan yang besar? Ya, lihat di TV, oke, boleh. Lihat di YouTube, boleh. Ada ikan yang besar. Lalu memakan Yunus. Ada lagunya loh adik-adik. Kira-kira pernah nggak dengar lagunya? Oke, Kak Nia ajarkan ya. Lagunya seperti ini. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Yunus di perut ikan, karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Sekali lagi ya. Kak Nia ajarkan ya. 1, 2, 3. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Yunus di perut ikan, karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Sekali lagi, lebih keras. 1, 2, 3. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Yunus di perut ikan, karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Yeay, pintar hati-hati. Nanti bisa dilanjutkan nyanyinya ya. Kita lanjut ceritanya. Nah, tadi ingat ceritanya sampai apa? Sampai Yunus di perut ikan ya. Nah, kira-kira
Kira-kira Yunus mati enggak? Tidak dong. Yunus tidak mati di dalam perut ikan. Yunus selamat di dalam perut ikan. Karena apa? Karena Yunus mengakui kesalahannya, bertobat, meminta ampun kepada Tuhan. Tuhan mendengar. Tuhan mau memaafkan, mengampuni Yunus yang tidak taat tadi. Karena Yunus dengan sepenuh hati mau mendengarkan firman Tuhan lagi, mau melakukan firman Tuhan lagi, melakukan perintah Tuhan lagi. Yunus berdoa di dalam perut ikan agar diselamatkan. Akhirnya Yunus diselamatkan, adik-adik. Jadi ikan pausnya itu tidak lagi memakan Yunus. Yunus bisa keluar dari perut ikan. Nah, selanjutnya Yunus dipanggil kedua kalinya kepada Tuhan Yesus untuk pergi ke kota Niniwe. Yang kedua kalinya ini kira-kira Yunus mau mendengarkan firman Tuhan nggak ya? Mendengarkan perintah Tuhan tidak ya? Atau tetap pergi ke kota lain adik-adik kira-kira? Oke, benar. Yunus mau pergi ke kota Niniwe melakukan perintah Tuhan. Nah, nih gambar lagi. Yunus yang akhirnya datang ke kota Niniwe. Karena tadi sudah bertobat, sudah mengakui kesalahan, Tuhan Yesus sudah mengampuni. Akhirnya sadar Yunus untuk pergi melakukan perintah Tuhan ke kota Niniwe. Nah, datang ke kota Niniwe Yunus. Apa yang dilakukan Yunus di kota Niniwe? Setelah sampai di kota Niniwe, Yunus berseru kepada, ini ada gambarnya nih. Yunus berseru kepada masyarakat yang di sana. Hai, orang-orang yang ada di Niniwe, rakyat-rakyat yang ada di Niniwe, dengarkan ya. Aku Nabi Yunus. Aku mau berseru kepada kalian agar kalian mau bertobat. Jangan lagi berbuat salah lagi. Tuhan Yesus sedih. Tuhan Yesus mau menghukum kalian kalau kalian tidak mau mendengarkan perintah Tuhan. Kalau kalian tetap berbuat jahat lagi. Ayo segera bertobat ya. Jangan melakukan kesalahan lagi, jangan melakukan dosa lagi. Nah, Yunus berseru itu kepada orang-orang yang ada di Niniwe, teman-teman. Nah, lalu di kota Niniwe tadi ada rajanya. Ada raja yang memerintah di kota Niniwe. Raja itu mendengar kalau Yunus ada di kotanya, sedang berseru untuk menyadarkan orang-orang di sana agar bertobat. Nah, lalu apa? Raja di situ akhirnya sadar, iya ya, harusnya aku jadi raja, bisa memimpin rakyatku dengan baik agar mereka tidak berbuat jahat. Tetapi kenapa diam saja ya, membiarkan mereka berbuat jahat? Aku mengakui kesalahanku. Nah, lalu raja itu turun dari singgasananya, memerintahkan kepada rakyat-rakyatnya untuk percaya kepada Tuhan, untuk tidak lagi berbuat jahat lagi. Nah, mereka lalu percaya kepada Tuhan dan mau bertobat, tidak lagi berbuat yang membuat Tuhan Yesus sedih. Seperti itu. Lalu mereka menggunakan kain kabu, berpuasa, meminta ampun kepada Tuhan. Kira-kira Tuhan Yesus mendengar tidak? Teman-teman, iya dong, Tuhan Yesus Maha mendengar. Tuhan Yesus mau mengampuni mereka. Karena raja dan rakyat-rakyat di kota Niniwe, mereka sungguh-sungguh mau berubah ke hal yang baik, tidak berbuat dosa lagi. Seperti itu. Lalu kira-kira di kota Niniwe dihukum tidak sama Tuhan? Tidak, Tuhan Yesus tidak jadi menghukum rakyat di kota Niniwe. Mereka saling mengasihi. Yang awalnya mungkin berantem, yang awalnya mungkin menyakiti temannya, menyakiti saudaranya, mereka saling mengampuni, saling memaafkan.
jahat lagi. Mereka tidak jadi dihukum oleh Tuhan. Mereka hidup penuh kedamaian. Nah, itu firman pada pagi hari ini adik-adik. Apa yang bisa kita pelajari dari firman tadi? Ya, benar. Tadi kita bisa tahu tentang Yunus yang tidak taat kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yunus tidak taat mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan perintah Tuhan. Tapi apa? Yunus menyadari telah melakukan kesalahan, telah melakukan dosa, kembali ke jalan yang benar. Mendengarkan firman Tuhan, perintah Tuhan untuk kembali ke kota Niniwe, tidak ke kota Tarsis ya, ke kota Niniwe untuk menyadarkan mereka. Lalu yang kedua, tentang apa? Tentang rakyat di kota Niniwe, raja dan rakyat-rakyatnya, mereka mengakui kesalahan mereka. Mereka mengakui dosa mereka. Mereka berjanji kepada Tuhan untuk kembali ke jalan yang benar, saling mengasihi. Itu pelajaran yang kita ambil dari pagi ini, dari kisah tentang Yunus dan kota Niniwe. Nah, teman-teman, tadi awal Kak Nia sudah tanya, siapa yang di sini mengasihi Tuhan? Siapa yang di sini mengasihi teman-temannya? Nah, kalau kalian mengasihi teman-temannya, ketika kamu berbuat salah, ya, ketika kamu berbuat salah, misalnya ketika dulu di sekolah tidak sengaja matahin pensil temennya, atau ganggu temennya, atau di rumah ketika adikmu sedang main, kamu jahilin adikmu, atau berantem sama kakakmu. Nah, sekarang tidak boleh lagi. Kalau kalian berbuat salah, kalian harus mengakui kesalahannya dan tidak melakukan perbuatan itu lagi. Kalian harus bertobat. Sama ketika kalian mungkin sama orang tua, sama mama suka marah-marah. Tidak, mama nggak beliin mainan, nggak mau beliin jajan. Kamu marah-marah, boleh nggak seperti itu? Tidak boleh, anak Tuhan nggak boleh seperti itu. Harusnya apa? Harusnya kalian tidak boleh marah-marah kepada orang tua seperti itu. Tapi ketika kalian marah-marah, kalian harus mengakui kesalahan kalian, tidak lagi melakukan seperti itu. Kedepannya kalian ini juga tahun baru kan adik-adik? Iya, habis tahun baru kan kemarin. Ini sudah tahun 2021. Jadi hidup kita harus diperbarui lagi adik-adik. Jangan lagi melakukan hal-hal yang buruk, melakukan hal-hal yang berkenan di hati Tuhan. Nah, itu sama ketika ada temanmu, ada saudaramu yang berbuat salah kepadamu, apa yang harus kamu lakukan? Memaafkan. Benar. Loh, Kak Nia, tadi adikku ngerebut mainanku, aku nggak mau. Nggak boleh seperti itu, ya. Harus dimaafkan adiknya atau temanmu. Misalnya ketika ada temanmu yang berbuat salah, meminta maaf, kamu juga harus memaafkan. Nah, kalau kalian hidup rukun, dengan teman rukun, dengan saudara rukun, kalian akan merasakan hidup yang penuh kedamaian, penuh damai. Coba kalau kalian misalnya di rumah sama saudaranya bertengkar, damai nggak di keluarga itu? Enggak, teman-teman, ya. Tapi kalau kalian rukun dengan saudara kalian, kepada teman-teman, kalian pasti akan merasakan damai, merasakan sukacita. Demikian tentang firman Tuhan pagi hari ini. Jangan lupa ya, tidak hanya membaca saja, mendengarkan saja, tapi juga melakukannya. Oke? Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Nah, sekarang kita mau persembahan dulu. Sudah disiapkan persembahannya? Boleh ditaruh di amplop. Nanti jangan lupa titip ayah dan ibu ya, agar bisa dimasukkan di amplop persembahan di gereja. Karena ini kita masih pandemi, jadi belum bisa ikut sekolah minggu ya. Sekarang kita mau berdoa penutup dan berdoa persembahan. Siapkan hati kalian, pikiran kalian, kita mau fokus untuk berdoa. Oke, 1 lipat tangan, 2 tunduk kepala, 3 tutup mata, kami akan berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami mau belajar untuk taat dan melakukan firman-Mu. Sekarang kami mau memberikan persembahan. Kiranya terimalah persembahan kami sebagai ucap syukur kami atas kasih yang Tuhan berikan. Sekarang kami akan melanjutkan kehidupan kami hari lepas hari. Sertai anak-anak-Mu Tuhan. Bimbing kami agar kami senantiasa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, ketemu lagi ya di DP Kids minggu depan. Tapi minggu depan tidak ada firman Tuhan adik-adik, karena ada sesuatu yang luar biasa. Apa itu? Kita mau bersama-sama membuat kreativitas. Kreativitasnya lucu loh. Nah, apa ya kira-kira kreativitasnya? Tunggu minggu depan ya. Oh ya, kan ya ingat bulan Februari nanti ada wisuda anak-anak untuk anak-anak kelas 1 SD, untuk kelas 4 SD, untuk 1 SMP, dan untuk kelas 1 SMA. Untuk info lebih lanjut ditunggu saja ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.